nonton video ini, jangan lupa subscribe, jangan tekan loncengnya juga ya. Jejak perjuangan, mulai saksi hidup hingga bukti sejarah yang ditinggalkan para pahlawan yang tergabung dalam Laskar Ganggawa, pimpinan Andi Cammi atau Andi Hamidong. Laskar Ganggawa yang daerah operasinya meliputi Sidrap, Parepare, Barru, Pinrang, dan Enrekang terbentuk dengan misi melanjutkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tempat di atas bukit di Bendoro atau sekitar 8 km sebelah timur kota Pangkajene Sidrap, resmilah dibentuk Laskar Ganggawa yang dipimpin Andi Hamidong atau lebih dikenal dengan nama Andi Cammi. Andi Nohong, adiknya, kemudian didaulat sebagai wakil. Laskar Ganggawa juga mampu mengorganisir laskar pejuang lainnya, seperti Usman Balo, Lamunta, Baco Mustika, Ismail Badu, Sofian Kute, Muhammad Saing, Haji Muhammad Amin, Ladalle, Mas'ud, Haji Arifin, Mansur Umar, Hasan Yamin, Ahmad Taufik, Nurdin, dan lain-lain untuk bergerak di bawah tanah sambil tetap berhubungan dengan pemimpin-pemimpin di kota lainnya. Kekuatan pasukan Laskar Ganggawa saat itu cukup sedikit, dengan hanya beberapa pucuk senjata. Tetapi sejak awal, pasukan kecil ini telah menyulut api peperangan yang dahsyat. Tidak mengherankan, kesatuan Laskar Ganggawa diincar dan terus diburu. Jadi di belakang kita ini ada sebuah bangunan Soraja Kulo, ya, tempat Aru Kulo. Ini tepatnya sekarang ini di Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap. Ini ada sebuah bangunan kuno. Ada peristiwa sejarah di sini. Ini kita bersama dengan Bapak Masud, Haji Masud dengan Haja Ica, Usman Balo. Kita lihat. Kita berbincang-bincang, ada apa peristiwa apa sebenarnya di sini? Peristiwa yang kan markas anggota markas menguasai daerah ini. Oh, ini dijadikan markas? Iya, markas. Ini dijadikan markas dari Laskar Ganggawa. Terus diburu. Beberapa peristiwa penting yang dilakukan di awal terbentuknya adalah perampasan senjata nikah di Sungai Lempange, Rapang. Penghadangan pertama dilakukan terhadap patroli nikah di sekitar Bendoro, pertempuran anak Banai, hingga tewasnya Resang, salah seorang pemimpin tokoh politik Resang School of Zinar oleh tentara nikah. Kelompok induk yang merupakan kelompok komando yang dipimpin langsung Andi Cammi sewaktu-waktu dipecahkan ke daerah tertentu untuk melakukan serangan terhadap tentara Belanda. Perjalanan Napaktilas diawali dari monumen bambu runcing yang menjadi area perjuangan dan pertempuran sengit para Laskar Ganggawa di masa lampau. Tim berusaha menghayati setiap jengkal perjalanan gerilya para pahlawan yang gugur demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Usman Balo, tokoh pejuang pemberani, yang di-backup pasukan Laskar Ganggawa pimpinan Andi Cammi yang nekat mengibarkan dui warna untuk pertama kalinya di Rapang. Usman Balo dengan gagah berani mengibarkan bendera merah putih disertai pesan, barang siapa yang menurunkan bendera ini maka harus berhadapan dengan Usman Balo. Ingat, tanggung sendiri resikonya jika bendera ini tidak berkibar lagi di tempatnya. Suatu pesan yang syarat makna nasionalisme dan keberanian yang luar biasa. Diungkapkan perasaannya gimana waktu mengantar para pelaku sejarah di tempat-tempat yang bersejarah ini. Iya. Ini kan kegiatan Napak Tilas ya. Dari Napak Tilas ini kita ingin lihat betul-betul bagaimana dulu perjuangan daripada pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita, orang tua kita, nenek moyang kita yang ada di Kabupaten Sidrap ini, yang tergabung dalam Laskar Ganggawa, bukan hanya di Sidrap saja tapi Ajat Parang.
Dan saya rasakan kita betul-betul terbawa di suasana pada saat beliau betul-betul berjuang. Artinya berjuang secara politik, juga berjuang secara fisik. Jadi bagaimana digambarkan di sini, kalau penjelasan dari ini termasuk kita melaksanakan di sini ada bukti-bukti sejarah ini, bagaimana perjuangan ini betul-betul ya kalau boleh dibilang mati-matian sampai dengan mati beneran, itu saya kira betul-betul itu. Dan ini yang kita rasakan adalah dulu kalau kita lihat veteran misalnya, pejuang-pejuang, kalau kita tanpa seperti ini ya tidak bisa menghargai, tidak bisa merasakan. Namun demikian dengan adanya kita seperti ini, harapannya yang dikatakan melawan lupa napak tilas ini betul-betul, artinya perjuangan ini betul-betul sungguh-sungguh gitu. Potong. Oke, lanjut. Ya, perjuangan ini adalah betul-betul bisa kita rasakan. Dan ini harapannya tentu ya kita sebagai generasi muda penerus bangsa ini betul-betul bisa menghargai daripada perjuangan pendahulu-pendahulu kita. Beberapa kali Laskar Ganggawa terlibat kontak senjata dengan Belanda. Namun Andik Camik dan pasukannya tidak sekalipun gentar melawan Belanda. Bahkan saat terkena tembakan pada April 1946 pun, Andik Camik tetap berusaha melawan Belanda bersama pasukannya. Namun, karena persenjataan yang tidak seimbang, Laskar Ganggawa akhirnya dikalahkan Belanda. Andik Camik dan Andik Makulau gugur dalam serangan Belanda 26 Agustus 1946 di Carawali, Watangpulu. Tim kemudian bergerak menuju Kecamatan Kulo, tepatnya di Desa Makdendra, dan menemukan sebuah rumah di ketinggian yang pernah dijadikan markas oleh para Laskar Ganggawa. Di rumah yang sangat sederhana yang bernama Markas Cenri Anging, terpajang nama seperti Andi Selek, Usman Balo, Andi Okdang, Andi Patiroi, Andi Chandring, Ambo Dale, dan laskar lainnya. Markas kini dihuni Ambo Upe, seorang laskar veteran yang diberi nikmat menghirup udara kemerdekaan. Konon di tempat ini, pimpinan laskar sering menghabiskan waktu untuk bersembunyi dari kejaran penjajah dan melakukan pertemuan untuk menyusun strategi perang gerilya selanjutnya. Masuk kota dan menyerang, kemudian lari dan bersembunyi di hutan. Markas Cenri Anging menjadi salah satu incaran penjajah hingga akhirnya diserang pada akhir tahun 1946 oleh pasukan Westerling yang melakukan pembantaian massal. Aksi brutal Belanda itu dimulai pada 11 Desember 1946. Mereka yang akan ditembak dikumpul dan dijejer, kemudian diberondong peluru senjata otomatis dengan kondisi terikat. Sungguh keji dan tidak manusiawi. Bukti pembunuhan massal ini bisa dilihat di beberapa pekuburan massal seperti di Taman Bahagia Kulo, Tugu Korban 40.000 jiwa di Karebosi, Monumen Andik Camik Carawali, hingga Monumen Ganggawa di Pangkajene, serta masih banyak tempat lainnya. Pasca pembantaian, perjuangan Laskar Ganggawa mengalami pasang surut, mengikuti jalannya revolusi. Pergantian pimpinan terus berlanjut seiring gugurnya para pimpinan laskar. Hingga pada akhirnya, Desember 1947, Usman Balo yang berhasil selamat dari serangkaian serangan, didaulat menjadi pimpinan Laskar Ganggawa khusus wilayah Sidrap. Kini Usman Balo, pimpinan Laskar Ganggawa sekaligus pengibar dwi warna bendera merah putih pertama di Rapang, telah terbaring bersama para pejuang di Taman Makam Pahlawan Puncak Mario.
Namun, semangatnya masih terlihat berkobar. Kisah Andi Cammi, Andi Nohong, Usman Balo, hingga laskar-laskar lainnya bukanlah dongeng. Jejak perjuangan mereka masih bisa dilihat di era kemerdekaan ini. Sebuah bunker di Bulo, villa di Mario, tugu, monumen, senjata, dan mungkin saja bangunan di sekitar kita. Di bawah loncengnya ini, jangan lupa like and comment, subscribe. Jangan lupa loncengnya juga ya. Dadah.